disetujui atau ditolak, mengajukan banding atau menerima keputusan hakim. Hari ini adalah hari terakhir kesempatan untuk SEC mengajukan banding atas kemenangan Grayscale dalam pengajuan Bitcoin ETF Spot. Penasaran bagaimana uang receh mengupas untuk hal ini? Simak penjelasannya sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Seperti yang sudah Uang Receh jelaskan pada video yang berjudul Kejutan Bitcoin ETF Spot 13 Oktober tahun 2023. Nah, untuk kalian yang belum nonton bisa ditonton terlebih dahulu untuk dapat keseluruhan insight dari yang Uang Receh sudah bagikan. Sejak kemenangan Grayscale tanggal 29 Agustus lalu, SEC punya waktu 45 hari dari pengadilan untuk menentukan jawaban menyetujui Bitcoin ETF Spot Grayscale atau menolak dan melakukan banding atas hal tersebut. Pilihan dilema ini akan menyulitkan SEC untuk mengambil tindakan penolakan, di mana Uang Receh itu merasa sejak awal SEC sudah melakukan beberapa blunder dengan menyetujui Bitcoin ETF Futures dan Ethereum ETF Futures, tapi malah menolak ETF Spot dengan alasan perlindungan konsumen karena volatilitas harga. Padahal kalau kita bandingkan, harusnya ETF Futures itu punya volatilitas cenderung lebih tinggi karena menggunakan yang namanya leverage trading. Sedangkan untuk ETF Spot itu harusnya untuk volatilenya lebih rendah dibanding ETF Future, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu blunder dari SEC. Hal inilah yang membuat market tetap optimis, di mana para investor berpikir kalau ETF Spot milik Grayscale disetujui, tentunya hal ini akan membuka keran untuk 6 aplikator lainnya yang sudah mengajukan pengajuan Bitcoin ETF Spot terlebih dahulu. Hal yang sama juga diutarakan oleh JP Morgan, di mana SEC kemungkinan akan dipaksa untuk menyetujui ETF Bitcoin Spot setelah kemenangan Grayscale. Perlu kalian ketahui, teman-teman, di antara keenam aplikator tersebut, salah satunya ada nama besar BlackRock. Dia adalah fund asset manager terbesar dan sampai hari ini punya record 98% semua pengajuan ETF-nya itu selalu disetujui oleh SEC. Lantas bagaimana market akan merespon hal tersebut? Kalau disetujui, Uang Receh rasa di tengah sentimen global yang masih negatif, meskipun kita tahu Bitcoin ETF Spot adalah sebuah katalis besar, bukan berarti harga Bitcoin itu bisa langsung terbang dalam short term-nya, melainkan menurut Uang Receh, efek ini lebih ke jangka panjang karena meskipun disetujui oleh SEC, flow money tidak akan langsung mengalir ke Bitcoin. Dan itu butuh waktu dari para hedge fund untuk menawarkan produk terbaru investasi mereka kepada para investornya. Tapi di sini Uang Receh yakin dengan semakin banyak keran itu mengalir, akan semakin banyak juga liquidity yang bisa masuk ke market. Kalau ditunda, apalagi ditolak, tentunya hal tersebut akan membawa Bitcoin super bearish di tengah sentimen global yang juga masih negatif, teman-teman. Maybe Bitcoin akan balik lagi ke angka 15.000, tapi itu sebagai worst case skenario-nya. Menurut kalian, apakah SEC akan menerima kekalahan dan menyetujui Bitcoin ETF Spot atau kembali menunda Bitcoin ETF Spot dengan menyiapkan alasan baru? Silahkan share di kolom komentar ya. Kita lanjut ke price action time frame daily. Potensi arah Bitcoin yang sudah Uang Receh sampaikan di previous video sudah terjadi ya, teman-teman, di mana bearish masih under control dalam pergerakan Bitcoin. Dan sebenarnya Bitcoin itu sukses break dari level 27.000 yang merupakan tahanan support penting yang terbentuk sejak tanggal 12 September tahun 2023. Dan sekarang Bitcoin juga sedang retest pada level 26.600, di mana level tersebut itu merupakan trendline sideways-nya
yang terbentuk sejak tanggal 18 Agustus tahun 2023. Selain itu, Bitcoin itu masih punya tahanan lain, yaitu pada level 26.100 yang merupakan low point dari pergerakan sebelumnya. Break dari area 26.100 akan membawa Bitcoin untuk masuk ke koreksi yang lebih dalam. Ada kemungkinan Bitcoin akan retest ke bagian major dari supportnya pada area 25.000. Meski uang receh menilai Bitcoin akan ada indikasi rebound ke level 27.200 atau bahkan 27.300 teman-teman. Tapi uang receh rasa area tersebut hanya sekedar untuk membuat potensi lower low dari pergerakan sebelumnya, dan sebenarnya kita bisa memanfaatkan short position dengan menempatkan posisi stop loss di area 28.000 dan target TP berada di angka 25.000. Dengan demikian, kita mendapatkan perbandingan risk reward 1:3. Secara umum, pandangan uang receh masih sama dalam beberapa hari ke depan. Bear akan under control pergerakan Bitcoin, dan sampai saat ini uang receh melihat belum ada tanda-tanda potensi reversal itu terjadi. Jadi sebenarnya kurang wise kalau menurut uang receh kita mencoba mencari peruntungan dengan melakukan long position di posisi yang seperti ini. Sebagai tambahan, rilis data PPI dan CPI sebenarnya cukup bagus dan menandakan pelemahan inflasi memang terjadi di Amerika Serikat. Untuk CPI itu sendiri berada pada angka 3,7% year over year. Dan untuk PPI berada pada angka 2,2 year over year. Sedikit terjadi kenaikan di keduanya, tapi secara major uang receh rasa masih sesuai dengan red line dari The Fed. Hasil data tersebut tentunya akan mempengaruhi The Fed dalam menentukan keputusan di next FOMC. Secara probabilitas di situs FitWatch untuk FOMC di tanggal 1 November tahun 2023, publik masih percaya sebesar 92,4% tidak akan ada kenaikan suku bunga. Artinya suku bunga akan tetap bertahan di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Dan untuk FOMC di sekitaran tanggal 13 Desember tahun 2023, secara presentase 68,4% tidak ada kenaikan dan 29,6% akan ada kenaikan sebesar 25 basis poin. Ini artinya masih ada kemungkinan untuk naik satu kali lagi di sekitaran bulan Desember. Tapi melihat dari data yang ada ditambah keadaan makroekonomi yang seperti ini, uang receh rasa interest rate yang sekarang sepertinya The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi dan tetap bertahan sampai akhir tahun di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Dan besar harapan uang receh akan ada pivot di sekitaran kuartal kedua tahun 2024. Sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu like, share, dan buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk berkomentar. Thanks for watching till the end. See you on the next video.